Cara baru buat jualan di TikTok Shop biar makin laris. Akhir-akhir ini gue lihat tuh ada beberapa fenomena gitu ya. Gue nggak tahu fenomena ini mungkin kalian nyadar apa enggak. Tapi yang gue alamin gitu karena kita dimana kita partner TikTok dengan di banyak divisi. Jadi kayak gue lihat di bagian iklan, gue lihat di bagian toko, gue lihat di bagian kreator dan lain sebagainya. Gue rasa ini salah satu trik paling bagus, paling gacor buat kalian yang mau jualannya laris. Dan trik ini juga fun fact-nya adalah ini mungkin paling hemat budget. Nah, apa sih caranya, fenomena apa, strateginya kayak gimana, era apa yang harus dibikin? Nah, sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa dulu buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, yuk kita mulai. Jadi gini, yang bikin banyak seller itu ketika jualan kalian stuck segitu-segitu aja adalah ketika kalian cuman mau jadi seller dan lu nggak sadar dari nature-nya dari TikTok. Maksudnya gimana? Maksud gue gini, ketika lu cuma mau jadi seller, artinya adalah lu jualan, lu promosi, lu jual barang, lu nggak mau nongol, lu nggak mau ada, dan ya udah pokoknya orang cuma tahu dari barang kalian doang. Gitu ya. Nah, kenapa gue bilang ini kurang tepat? Karena lo harus sadar di TikTok orang itu udah bukan lagi cuman kayak oke gini, gue cari barang, gue mau beli barang, gue mau belanja. Enggak, itu mungkin kalau kayak lo di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, yes mainnya kayak gitu. Tapi di TikTok orang itu ketika ngebeli, mereka ini ngebeli cerita, mereka ini pengen beli dari orang yang mereka percaya, mereka ini pengen pengen jadi ibaratnya lebih terhubung. Nah, disinilah gue nemu ada, ya gue nggak tahu istilah ini udah ada belum atau ini istilah yang gue kecetus saja gitu ya. Ada yang namanya kreator seller. Apa sih kreator seller ini? Kreator seller adalah ya atau seleb seller gitu ya. Kreator seller, ya seleb seller, you name it lah. Tapi intinya adalah ini adalah gabungan penjual dan konten kreator. Jadi mereka nggak cuma buka toko, mereka bangun audience. Mereka bukan cuma bikin konten estetik, tapi mereka ngejual tanpa kelihatan ngejual. Dan fenomena ini itu cepat naik semenjak dari TikTok Shop live selling dan algoritmanya yang ngedukung banget tentang kreator seller ini. Gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gini, kita di MEA, tadi gue udah bilang di awal kita partner TikTok dan salah satu divisi yang lagi kita kuat banget adalah divisi MCN. MCN itu adalah divisinya yang menaungi kreator. Dan di kreator ini, gue sekarang punya cukup banyak kreator seleb yang udah punya akun jutaan gitu kan, audiensnya besar-besar. Dan ketika gue pelajari, ternyata nggak semuanya mereka ini bener-bener kreator loh. Tapi ada beberapa orang yang bahkan mereka tuh basicnya adalah seller. Maksudnya siapa? Mungkin lo tahu Kodenis, mungkin lo tahu Kajil, mungkin lo tahu kalau seleb Indra Bruggman. Nah, mereka adalah contoh kecil beberapa kreator seleb ya, yang maksudnya yang ada di kita, yang di MEA. Dan mereka ini masing-masing punya toko gitu loh. Mereka ada yang Kodenis punya toko koper, Kajil punya toko gorden, dan sekarang masuk ke beauty gitu kan. Terus udah gitu Indra Bruggman baju, terus kita baru dapat lagi Bagus Istri Rusia. Itu dia juga punya produk juga gitu kan. Jadi mereka sebenarnya jualan gitu loh. Tapi karena mereka ngebangun akun dan akunnya gede-gede banget gitu kan. Dan ternyata ya mereka laku juga gitu kan. Nah, apa bedanya? Kenapa sih mereka lebih laku? Nah, ini adalah beberapa poin yang lo perlu ngeh gitu ya. Yang pertama gini, karena lo bayangin lo jual skincare. Lo jual skincare, lo tuh pokoknya lo bilang, lo nggak nongol, pokoknya produk bagus banget. Udah gitu, ya udah pokoknya lo beli aja. Orang nggak percaya. Buat gede, lo harus iklan. Bener nggak? Iklan itu kan sebenarnya gini sih, bukan berarti kalau kreator seleb gue atau kreator seller gue nggak ngiklan, nggak juga. Tapi ada satu hal yang gue pengen lo ngerti adalah ketika kalian misalnya butuh iklan, di situ lo butuh orang lain buat tampil. Bener nggak? Lo butuh afiliator, lo mungkin butuh KOL buat tampil, buat dipercaya. Bener nggak? Dan artinya lo bayar double dong. Lo bayar iklan iya, lo bayar produksi iklan iya. Gitu kan. Dan misalnya gini, mungkin pikiran, gue gak mau bayar iklan, gue cuma pakai gambarnya goyang-goyang doang. Kagak bisa cuy. Lu cobain GMV Max sekarang sadis banget, makin gak jalan iklannya, makin gak perform. Dan pembeli itu cari cerita, mereka tuh pengen tahu gitu loh. Jadi kayak saking capeknya mereka ngelihat iklan, mereka tuh ibaratnya pengen sesuatu yang lebih. Dan disitulah gitu kan, sesuatu yang lebih itu munculnya dari mana nih gitu kan. Nah, sesuatu yang lebih itu dengan ya memang ada orang yang mewakilinya, atau biasa kita sebut kalau di Islam marketing messenger. Siapa sih messengernya? Siapa sih yang ngomongnya gitu loh. Siapa sih yang ini dengan messenger ini bantu meyakinkan orang. Dan kenapa messenger ini penting? Karena pembeli pengen cerita, bukan cuma fitur. Mereka pengen tahu siapa yang jual, orangnya jujur apa enggak, brandnya relatable atau enggak
gitu. Dan ketika lo jadi kreator seller gitu ya, meskipun lo perlu income nggak ya, perlu juga mungkin, tapi nggak akan sebesar yang lain. Kenapa? Karena satu, lo bakal punya konten organik, fun fact-nya konten organiknya kuat gitu kan, bisa ngebangun trust gitu kan. Dan kedua, rahasianya adalah ketika lo jadi kreator seller dan lo jadi afiliator juga, jadi jangan ini ya, maksud gue yang gue lagi bangun adalah banyak yang kita kerjasama sekarang dari kreator besar ini adalah mereka jadi kreator, mereka nge-affiliate produk lain dan mereka dibayar brand. Ya, diiklanin sama brand, buat apa? Buat jalanin live-nya produk brand. Loh, kerjanya 2 kali dong. Iya, tapi yang lo perlu sadar adalah ketika mereka dibayarin sama brand, kan audiens mereka dibesarin, dimodalin sama brand. Bukan sama kita lagi. Lagian lo ngerasa gak sih, maksud gue kalau kayak seller ya, terus begitu kita modalnya gak gede-gede amat, yang mungkin lo gak bisa spend 1 miliar per bulan, gitu kan, masih jauh. Ketika lo jadi kreator seller, lo dimodalin brand, akun lo berkembang, lo tetap bisa jual barang lo. Ya kan? Nah, ini much better daripada ya kita maksain semuanya sendiri. Ketika maksain semuanya sendiri, nah itu pasti lebih berat. Gitu. Jadi itu sebenarnya beberapa alasannya kenapa banyak seleb atau kreator mulai beralih ke sini, atau yang tadinya seller tuh beralih ke sini gitu. Selain itu kekuatannya kreator seller ya satu, influence-nya autentik, trust-nya bagus gitu kan, punya komunitas sendiri. Terus tiap konten kita bisa jadiin mesin penjualan. Secara konversi bisa lebih bagus, dan ketika ngebangun brandingnya pasti lebih cepat. Tapi ya itu semua pasti maksud gua nggak seenak itulah. Pasti ada nggak tantangannya? Ada, banyak. Tantangannya apa coba? Satu, konsisten bikin konten itu berat. Bener kan? Siapa sih nggak ngerasa gitu? Kedua, harus tampil di kamera. Ketiga, skill marketing sama skill konten harus seimbang. Belum lagi lo lihat kritik, lihat komen, kadang sebel. Bener nggak? Dan nggak ada yang namanya langsung sukses. Gitu kan, meskipun kebantu juga sih. Misalnya kayak kita di Mia, kita banyak support kreator yang memang potensial kita support. Kita bantuin tuh yang mau jadi gitu. Bahkan kita punya beberapa seller yang, dia seller sih basicnya, tapi dia di kreator juga dan itu bisa kebantu. Gitu, bisa kebus lebih. Gitu kan. Jadi kalau secara masa depan ini bagus, karena kedepannya ya mungkin menurut gue ya, yang tampil dan yang kuat itulah yang bakal jadi laku dibandingin sama yang ya biasa-biasa aja gitu, dibandingin sama lu yang nyemput aja. Nah, gue pengen tahu sama kalian dari cerita ini, siapa yang pengen coba jadi kreator seller, atau kalau misalnya lu ngerasa kayak aduh gue pengen tapi berat ya, kasih tau dong menurut lu tuh yang nyusahin dari sini apa aja dong. Dan apa mungkin yang misalnya lu harap bisa dibantuin, mungkin kita memang bisa bantuin buat ngebangun supaya kalian bisa jadi kreator seller yang lebih gede, yang bisa lebih bagus lagi. Lu tulis di komen, jangan lupa juga buat like dan share video ini. 2 kunci penting yang bikin jualan kalian bisa laris manis di TikTok Shop. Pasti sering dong denger banyak seller-seller baru di TikTok Shop. Sampai sekarang bahkan yang dibilang, ya ekonomi lagi sepi ya, ini lagi slowing down ya. Dan lu tahu nggak, kemarin ya gue banyak ngobrol sama beberapa top kreator di Mea, dan mereka cerita ketika lagi masa demo kemarin, ketika live TikTok lagi nggak ada, itu 2 hari orderan keranjang kuning mereka dari video itu naik sampai 3 kali lipat cuma dalam 2 hari gitu ya. Jadi 2 hari demo yang live hilang, tapi yang video panen banyak banget gitu kan. Nah, apa sih yang bikin, maksudnya gue tuh kayak lagi demo aja orang belanja, gila, kurang apa lagi coba dunia itu ya. Apa sih yang bikin kayak gitu ya, apa sih kunci yang bikin jualan tuh bisa laris? Sedangkan mungkin banyak juga gue yakin antara kalian teman-teman seller yang ya segitu-segitu aja malah nggak dapat order gitu ya. Nah, di sini video ini gue mau bahas, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, yang pertama sebenarnya adalah gini, banyak orang selalu ngerasa kalau dia tuh kalau jualan berarti mikirnya tuh kadang suka kebangetan gitu. Kebangetan tuh gimana sih? Mikirnya kayak rumit banget gitu. Oh, buat laku tuh pokoknya harus bikin barang yang gini, yang unik segala macam, yang nggak ada bedanya, yang belum pernah diciptakan dan belum ada sepanjang sejarah manusia, dengan promosi yang edan-edanan yang nggak pernah ada gitu kan. Dan itu nggak pernah terjadi, bener nggak? Nah, kalau misalnya gue perhatiin, justru yang paling penting pertama adalah kalau lo mau bikin barang lo laku, lo pasti harus punya produk yang bagus. Produk bagus tuh udah wajib. Tapi apakah bagus doang cukup? Kagak. Banyak banget orang punya produk bagus, kagak laku. Produknya bagus, kemasannya bagus. Malah kemarin ya, kan kita baru event nih, Affiliate Academy Fest kemarin. Salah satu akademi buat kreator yang gue bikin bareng-bareng.
Kemarin tuh kita hampir ada 1.000 orang audiensnya, dan ada 30 brand yang kerjasama yang jadi sponsor, dan brand itu juga pada seneng karena mereka dapat afiliator yang banyak banget. Lu bayangin satu hari udah langsung ngantri ya. Jadi kayak brand-brandnya tuh yang masuk sekelas, kalian tahu Saramonic, Saramonic, Boya, Holy Land, itu kan kalau di elektronik ya. Terus kemarin ada celana rudalnya Denny Sumargo gitu. Terus kemarin ada beberapa produk skincare, glow skin apa gitu kan. Ada juga kedatangan, kita nggak ngundang sih kemarin, bukan kita nggak ngundang ya, maksudnya kita nggak tahu, kita kedatangan mega kreator Doktif dan Dokter Nanang gitu kan, yang tahu-tahu datang, gue juga perasaan kagak ada di ini nih gitu, tapi datang gitu kan. Nah, tapi poinnya adalah ketika kita lagi ngebahas kayak gitu, kemarin itu ada brand, salah satu brand yang produknya bagus, kemasannya premium, asalnya dari negeri Korea, produk skincare dari Korea yang logikanya rame, laku. Tapi ternyata nggak laku. Susah gitu loh jualnya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, kuncinya sebenarnya ya, tadi yang gue bilang, produk bagus doang nggak cukup, lu butuh lebih banyak lagi. Nah, produk bagus tuh nggak cukup apanya gitu. Nah, apa yang nggak cukup nih? Nggak cukup adalah produk tersebut, kalau mau laku, harus bisa menyelesaikan masalah dari pihak tertentu. Kalian kebayang nggak poinnya? Maksud gue gini, kalau produk tersebut oke bagus sih, tapi siapa nih yang bakal pakainya? Siapa nih yang bakal ngenya? Siapa nih yang butuhnya? Sebagus apapun, nggak ada gunanya. Gitu. Tapi kalau misalnya itu produk, misalnya lu bilang nggak bagus-bagus amat, tapi tahu masalah spesifik yang dialami audiens, itu bakal laku. Nah, gimana cara kalian buat nyarinya? Riset, guys. Risetnya gimana? Paling gampang, riset online. Riset online tuh kayak gimana sih? Riset online tuh sesimpel gini. Lu lihat barang atau kategori yang kalian mau jual, kalian lihat kompetitor-kompetitor utama kalian, terus kalian lihat reviewnya, kalian lihat bintang satunya, kalian lihat bintang 2-nya, kalian lihat bintang 3-nya, apa komentar orang tentang produk-produk tersebut. Kurangnya di mana? Itulah yang harus lu terus perbaiki. Karena kalau kalian bisa terus perbaiki kurang-kurangnya, masalah-masalahnya, PR-PR-nya gitu ya. Nah, itu kalian bisa membuat sesuatu yang jadinya cakep, sesuatu yang jadinya dibutuhin orang. Nah, terus berikutnya adalah jangan lupa setiap USP itu harus tersampaikan dengan baik. Unique selling point, atau zaman sekarang kita udah bisa ngebahas tentang unique buying point. Bukan unique selling point nih. Kalau unique selling point kan apa yang menarik buat pembeli. Nah, kita lihat nih, kira-kira kalau pembeli mau beli itu apa ya mereka lihat ya? Pertimbangan apa ya? Gitu. Nah, ketika lo bisa kayak gitu, barulah produk kalian bisa laku kayak kacang goreng. Kenapa? Karena sesuai sama kebutuhan pembeli. Nah, yang kedua adalah lo harus bisa memasarkan, memarketingkan kepada orang-orang yang tepat. Nah, marketingnya gimana nih? Marketing itu kan berarti harus bisa memasarkan, harus bisa nawarin, harus bisa ngomong. Gimana cara ngomongnya? Satu, barangnya sesuai dulu nih. Udah barangnya sesuai, lu udah tahu belum pembelinya siapa? TikTok sebenarnya gampang loh buat jualan. Lu bisa manfaatin sekarang gini, video sendiri. Apalagi platform TikTok mah ya, lu mau ngepost sehari 20, 30 nggak masalah. Gue punya satu kenalan top kreator, kalau Dennis mungkin lu pernah tahu, dia itu sehari bisa ngepost sampai 45 video. Gila, kebayang nggak? 45 video sehari. Segacor itu gitu, dan jualannya nggak laku, justru makin lama makin laku juga gitu dengan video sebanyak itu ya. Nah, berikutnya, jadi lu bisa post yang banyak di akun sendiri ya, di akun seller, di akun kreator ya. Carilah berbagai angle, carilah berbagai kreatif yang menunjukkan, karena ternyata faktanya gini juga, kalian jangan mikir kayak oke, gue punya satu barang, katakanlah ini barang kue, gue cuma bikin satu video dan gue berharap laku. Nggak mungkin. Yang bener kalau mau laku, barang ini harus dipost berapa ratus video. Nggak ratus lah, berapa puluh kali ya. Tapi kalau ratus lebih bagus lagi. Dan semakin banyak, semakin bagus lagi. Karena itu bakal semakin nge-hype lagi, semakin banyak orang tahu, semakin bakal banyak orang-orang yang beli. Makanya buat marketingnya lu gabungin dari satu nih. Oke, lu ngelihat ininya kayak gimana, masukin gitu ya. Udah gitu yang kedua, lu konten tadi pintu kedua, lu bisa bagi strategi penjualannya. Konten dan live bisa dibagi secara seimbang. Maksudnya gimana? Lu harus sadar. Jadi kalau dari terawangan gue sekarang adalah video itu efektif buat ngejual barang-barang di bawah $10. Tapi kalau lu mau di atas $10, kalian perlu live. Live sama video barangnya sama boleh nggak? Nggak efektif.
Jadi kalau bisa agak dicampur, ada yang live, ada yang video gitu loh. Nah, itu adalah cara mainnya. Itu adalah cara buat jualannya tuh. Nah, terus masih ada jejak lagi adalah pencarian. Ketika kita bikin video, ketika bikin live, ada orang yang langsung beli. Ketika dicari, bahasa kalian ini enggak, maksudnya seragam enggak? Seragam tuh gini, misalnya nih, gue bikin, ini gue nggak tahu kue apa ya. Anggaplah ini gue kasih nama, ini kayak kerut-kerut gitu ya, ini kue apa nih? Kue buah, gambar kelinci ini ternyata, kue kelinci gitu ya. Di video gue ngomong kue kelinci, di live gue ngomong kue kelinci. Dan ketika dicari kue kelinci, gue nongol nggak? Nah, kalau yang nongol orang lain, gue yang nge-hypein, belinya ke orang lain. Tapi kalau misalnya gue ini nggak benar gitu ya, kue kelinci, di kue kelinci gue juga udah gue incar, gue juga yang muncul. Nah, itu adalah caranya, itu adalah cara efektifnya. Jadi dari video live, video live search itu lo harus maksimalin. Dan terakhir buat nge-boostingnya harus gabungin dengan iklan. Karena kalau nggak iklan ya kan terbatas traffic yang bisa didapatin gitu. Bahkan gini, TikTok sekarang punya satu fitur namanya market scope gitu ya. Setiap kali gue ngobrol sama banyak seller, gue selalu bilang gini, oke, barang gue kenapa ya nggak laku? Lu udah punya market scope belum? Kalau lu belum punya market scope, gue rasa lu wajib punya market scope. Lu harus lihat, karena dengan market scope lu bisa tahu kayak bisnis lu tuh di mana, pasar lu masih luas apa enggak, benchmarking kompetitor lu seperti apa, itu ada semua di market scope. Nah, itulah yang perlu dilakuin. Dan kita di MIA bisa bantuin kalian buat bukain market scope-nya. Jadi buat kalian yang misalnya mau kerja sama, lu bisa coba kerja sama kita. Gitu kan, kerja samanya kayak gimana terserah. Gitu kan. Lu buat cari traffic apakah gini? Tadi gue udah bahas ya. Yang kita sebenarnya gue bahas kita bisa semua. Konten bisa, live bisa, affiliate kita punya ribuan. Gitu kan. Search bisa, gitu kan. Iklan bisa. Nah, lu butuhnya di mana yang lu nggak bisa kerjain? Kerja sama kita bantuin. Kalau lu nge-ads gitu, kita bantuin biar market scope lu kebuka, jadi kalian bisa kebayang gimana caranya buat memperbesar bisnisnya. Jadi itu dia tadi 2 kunci penting yang lu perlu tahu kalau jualan TikTok Shop lu mau laku. Kalau misalnya, jadi itu dia tadi 2 kunci penting kalau lu mau tahu gimana cara TikTok Shop lu biar lebih laku lagi. Buat yang masih bingung, jangan lupa tulis di komen pertanyaan kalian, nanti gue bakal jawab Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share. Perhatiin beberapa hal ini sebelum kalian jualan di TikTok Shop. Karena gini, gue sering banget ketemu seller yang ujung-ujungnya selalu curhatnya tuh nggak jauh-jauh dari kenapa ya toko gue gini, kok toko gue karena pelanggaran mulu, kok begini, kok begitu. Dan itu bukan cuma dari level kecil gitu kan. Belum lama ini kita lagi ada beberapa mega kreator yang gabung di MCN MEA, dan ternyata mereka juga sambil jadi seller. Dan yang ternyata yang gue lucu adalah, gue pikir mega kreator ini ngerti, tapi mereka juga banyak yang hal yang gak mengerti, dan tokonya tuh sering banget kena pelanggaran. Dan ya ujung-ujungnya ya kayak, kebayang gak sih kayak begitu tahu omset tokonya ya, kita tuh kayak, hah, kok si ini seterkenal itu cuma segini ya, kok cuma secuil ya, gue pikir jauh lebih gede loh gitu. Kebayang. Nah, itu adalah fakta-faktanya. Jadi makanya di video ini gue mau spill beberapa hal penting yang bakal bisa ngebantu ke penjualan kalian ya. Apa aja sih gitu ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, lo perlu sadar kalau TikTok Shop itu bukan toko online atau bukan platform punya lo. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, ternyata nih dari para semi seleb gitu ya, yang pesannya gue baru yang kerja sama kita sering nemu kayak mereka tuh selalu menganggap kayak TikTok Shop tuh tokonya punya dia gitu. Jadi karena followersnya gede, akunnya gede, segala macam, jadi kayak oke, kalau gue mau lakuin apapun boleh dong, kan gue udah terkenal gitu. Enggak anjir, nggak bisa gitu. Jadi apalagi gini, kalau lo yang masih kecil jangan ngerasa aduh gue tuh dizolimi terus. Lo nggak dizolimi, yang bener adalah lo kagak ngerti itu community guideline-nya, dan itu community guideline itu saklek. Jadi lu kagak bisa ngapa-ngapain kalau itu nggak ada. Oke? Jelas? Itu yang pertama gitu ya. Ada nggak solusinya? Jadi kenapa gue bilang gitu? Karena gini, lu tau nggak sih? Jadi kayak ini bukan cerita sebenarnya, ini agak plesetannya aja ya. Jadi gini, ada kayak mega kreator yang maksudnya kita baru kerja sama, terus udah gitu dia tuh jualan salah satu produk kecantikan. Sebut aja misalnya kecantikannya lipstick gitu ya. Nah, lipstick itu kan ada ingredientnya segala macam, dan dia tulis deskripsinya adalah lipstick 100% original dibuat dari pengalaman apa gitu. Dan ya memang sih dibilangin salah enggak, tapi itu deskripsi maksud gue nggak sesuai standar TikTok Shop. Kebayang nggak?
Terus harusnya gimana ya, kalau lo ingredient realnya lah, lo jangan 100% original lah, dibuat penuh cinta lah, dibuat beginilah, dibuat begitulah, ya copywriting sih oke, tapi maksud gue kalian harus sadar antara tagline dengan deskripsi, antara ini dengan itu dan itu, karena di TikTok itu sakleknya kayak gitu. Jadi kita perbaikin gitu kan. Nah, misalnya, dan udah gitu apalagi nih ya, udah gitu dari situ, ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi nih, lo ketika menciptakan barang gitu ya, lo ketika menciptakan produk apapun bisa laku sebenarnya, tapi kalian harus tahu gimana perjalanan produknya bisa laku. Ada journey-nya tuh, ada perjalanannya tuh, nggak tahu-tahu langsung di depan mata konsumen kan. Nah, gimana cara perjalanannya biar laku? Nah, ini yang lo harus ngerti gitu ya. Cara perjalanannya ya ada yang lewat konten, ada yang lewat live dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang bagus yang mana? Nah, kalau dari ini ya, maksudnya dari beberapa terakhir kita di Mel lagi ngembangin satu sistem untuk mengolah toko klien itu lebih mudah. Mungkin di video lain gue ada sempat bahas kayak kita bener-bener punya complete TikTok Shop Analytics gitu kan, yang itu bakal ngebantu banget dan semua seller bisa kebantu kalau kerja sama kita sih ya. Karena kan maksud gue gini ya, itu kita nge-develop itu sulit. Jujur sulit, butuh waktu segala macam kan, nggak mungkin ya, maksud gue kayak oh ya udah bantuin aja bikinin gratis, ya nggak gitu juga lah kan, tim gue juga yang ngerjain segala macam perlu digaji, bener nggak ya kan, makanya kita kasih gratis buat klien-klien yang kita kerja sama ya. Dijual nggak bang? Kagak. Kenapa? Karena sebenarnya dengan lu punya itu menurut gue sih kayak seller bodoh juga bisa laku. Gitu, bener, saking itu bener-bener, maksud gue itu bener-bener detailnya dan mengarahkan lu jadi tahu harus ngapain gitu. Karena TikTok satu platform yang data driven banget, ketika lu bisa mengerti mengolah datanya, itu bisa jadi insight yang berharga yang maksudnya bisa kalian lakuin. Oke? Nah, lanjut. Nah, maksudnya gini, ada perjalanannya. Maksud gue gini, gue pernah dari ini gue analisa nih klien gue, banyak toko yang ternyata lakunya itu cuma satu produk. Dan ternyata begitu diperhatiin, memang konten dari toko itu, konten dari affiliate memang cuma mempromosiin itu doang. Jadi yang lain tuh kayak nggak dikasih kesempatan manggung. Ya wajar lah kalau gitu dia kagak laku. Gimana mau laku? Dikasih manggung aja kagak. Bener nggak? Masuk akal dong sekarang. Nah, kebayang ya. Nah, jadi itu adalah yang bikin ini. Lu lihat nih, kayak produk kalian itu videonya cukup nggak? Kontennya cukup nggak? Jangan-jangan kontennya aja nggak cukup. Nggak sempet ke highlight, udah keburu dimatikan. Ya wajar lah kalau gitu nggak laku-laku gitu ya. Nah, itu yang berikutnya. Yang ketiga adalah ketika lu udah lihat dari analisa datanya, tadi balik lagi TikTok tuh data driven banget, lu harus tahu room buat improvement tuh ada di mana. Misalnya, banyak seller, banyak ini yang maksudnya ketika jualan tuh mereka live doang, misalnya. Live udah gacor, live udah 24 jam, apalagi yang di-improve, kagak ada. Bener nggak? Video lu gacor nggak? Nah, itu adalah room of improvement, gitu loh. Terus, affiliate itu gimana? Bagus nggak? Itu adalah room of improvement. Dan ini, gue bakal bilang fair nggak cuma di seller kecil loh. Di MIA kita ada beberapa kerjasama sama beberapa brand yang terkenal. Ternyata ada juga yang misalnya cuma kayak live doang, video doang, apa doang. Makanya room buat ininya nggak ada. Gitu. Itulah yang maksud gue banyak seller nggak sadar. Jadi kalau misalnya kalian mau laku, sebenarnya daripada lo ngerasa kenapa gue begini, kenapa gue begitu, kenapa gue begini, mendingan gini, yuk lo cek dulu data lo seperti apa yang bisa dibenerin, apa yang bisa dikuasain, gitu kan. Nah dari situ lo bisa tahu, gitu. Gimana caranya biar bisa dicekin? Gue kasih kesempatan gratis buat kalian yang ikut event Mia Roadshow Batch 5 di Surabaya, atau mungkin kalian bisa chat sama tim internal gue nggak tahu ya mereka bikinnya seperti apa. Kita ada program-program kayak consultation dan lain sebagainya yang bisa lu dapetin juga. Jadi buat lu yang benar-benar pengen melek data bisnis lu seperti apa, dan maksudnya lu udah baca di seller TikTok ya cukup lengkap sih, tapi maksud gua kadang kita jadi nggak tahu harus ngapain gitu kan, bener ya, actionnya kadang nggak jelas gitu. Ya memang mereka juga bukan harus menjelaskan, mereka kan ngasih data reportnya, kalau lu yang harus mengolah sendiri gitu kan. Nah lu bisa ngobrol sama tim gua biar kita bantu olahin gimana caranya biar toko kalian lebih berkembang. Jadi buat yang mau, lu klik di link deskripsi gua, bisa ngobrol sama salah satu tim dari sales gua kerjasama dengan Mia Agency. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang mau tanya jangan lupa buat tulis di komen dan jangan lupa buat like dan share.